Pas hukumnya kami mungkin tambahan dari Erasmus, kami silakan. Baik, Eh, hari ini kita sudah laporkan seperti tadi sudah diumumkan. Besok kita ada rencana untuk dan ke depan kita punya rencana untuk kemudian menjadikan klien kami sebagai justice kolaborator. Kami berharap bahwa kepolisian kejaksaan bisa menangkap sinyal ini bahwa setidaknya ke depan akan lebih dari satu ya. Tidak hanya ini tidak berhenti di klien kami BS. Kami sudah mendapatkan konfirmasi ada beberapa mantan pemain timnas, mantan pemain pelatih official tim yang sebenarnya mau menjadi justice kolaborator untuk membuka siapa pelaku yang paling besar di problem match fixing dan korupsi sepak bola ini, tapi dengan syarat bahwa ini juga kami mau sampaikan kepada kepolisian dan kejaksaan. Syaratnya adalah para mereka yang mau bersuara ini berharap mendapatkan perlindungan baik sebagai whistleblower maupun sebagai justice kolaborator. Ini juga kami alamatkan kepada lembaga perlindungan saksi korban supaya bisa bekerja lebih aktif dan bisa bekerja jalan dengan lebih baik. Dan ini mungkin informasi terakhir yang bisa kami sampaikan. Kasus ini tidak hanya, jadi ini rangkaian kasus. Jadi Mas Mbak di sini ini tidak hanya dalam satu kasus. Klien kami sendiri mengakui sebagai justice kolaborator untuk kasus yang dia lakukan. Dan di beberapa kasus beliau bertindak sebagai orang yang mengetahui atau sebagai saksi. Jadi akan ada banyak sekali, tidak banyak tapi ada beberapa rangkaian kasus yang akan coba kita bongkar beberapa hari ke depan. Kita berharap juga teman-teman media punya peran yang sama untuk kemudian mengawal isu ini, jangan sampai timbul korban lagi, mereka-mereka yang mau bersuara, mereka-mereka yang mau membuka borok sepak bola Indonesia yang kemudian dijadikan korban ke depannya. Kita ada beberapa orang dan kami berharap dari teman-teman media mau bekerja sama supaya kita sama-sama mengawal ya ke depan dan mengirimkan sinyal ini kepada aparat penegak hukum. Saya rasa itu saja. Nanti habis ini kita live langsung kita berikan rekaman ke teman-teman supaya bisa lebih jernih. Dan beberapa data ya, ada beberapa data yang akan kami sampaikan. Itu saja Mas. Terima kasih. Iya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Mungkin untuk lebih jelas nanti mungkin bisa ada kita buka pertanyaan atau nanti setelah itu kita bisa wawancara beberapa rekan yang ada di samping saya ini. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya sekarang? Ya, silakan Pak. Bagaimana prosesnya? Pertama, kedua, kapan BS ini melapor? Terus apa dia perannya? Apakah dia, kalau tidak bisa menyebut namanya, mungkin pekerjaannya apa? Apakah bagian dari sosial dinas atau apa? Ketiga, data ini tadi percakapan berteleponnya kapan? Apakah saat pertandingan atau ya kalau sudah pertandingan? Ya. Untuk yang pertama, jaringan kami ini sudah berjaringan cukup lama. Jadi kami berjejaring dengan misalnya isu-isu kemerdekaan berekspresi. Kami mendampingi ketika kasus tahun 2013. Kemudian juga yang terjadi kepada ada namanya supporter, ada FDSI, kami juga mendampingi. Jadi jaringan ini sudah cukup lama, sudah cukup intens berkomunikasi dan juga mendampingi beberapa supporter yang terancam. Yang kedua, kami mau melindungi dia karena memang sudah ada indikasi dia terancam. Sudah ada indikasi dia terganggu keamanannya. Dan ada indikasi kekhawatiran dari dia bahwa kasus ini nggak diungkap. Kepercayaan dia kepada kami tidak tahu. Tapi yang jelas dia datang kepada kami melalui sahabat dan ini langsung bertemu dengan kami. Kemudian mengenai dia pekerjaannya, dia pernah menjadi pemain bola, pernah menjadi pelatih, dan sekarang wira swasta. Untuk percakapan rekaman kami dapatkan sebelum pertandingan. Jadi dia merekam di depan kami. Seperti itu. Pertandingan yang mana?
yang tadi dia berbincangkan. Vietnam Indonesia. Yang dituduhkan, satu lagi terakhir ya. Yang dituduhkan oleh BS ini, apakah ada ofisial dari sipil yang terlibat? Itu kan hanya percakapan, bisa siapa saja gitu kan? Iya, baik. Berkaitan dengan yang kami laporkan tadi kita sudah ke Bareskrim. Yang dilaporkan itu ada beberapa manajer klub, terus ada juga pemain sepak bola dan juga ada pengurus PSSI. Nah, karena yang kami laporkan ini adalah rangkaian kasus sejak tahun 2000 hingga tahun 2015. Jadi banyak sekali kasus-kasusnya. Dan juga nanti di tiap kasus itu kita juga sudah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, kayak misalnya bukti transfer dan sebagainya, serta kesaksian dari orang lain selain BS ini. Nah, kalau di sini kita kronologisnya kita lihat, BS ini adalah sebagai justice collaborator. Artinya dia juga bisa dikenakan sanksi tindak pidana, karena dia juga kalau justice collaborator juga dia juga ikut turut serta melakukan, artinya kan seperti itu, berbeda dengan whistleblower. Nah, karena dia adalah justice collaborator, maka dia juga siap mengambil resiko, dia juga akan kena, asal demi perbaikan di persepak bolaan di Indonesia, dan semua yang terlibat dalam hal ini turut serta disidik dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Itu jawabannya saya. Mas,